Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Sidang jemaat yang terkasih, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilangku tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita. Pimpinlah dan kuasailah hati kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 38. Markus 8 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus menegaskan bahwa konsekuensi atau akibat mengikuti Dia adalah memikul salib, ia baru memberitahukan para muridnya bahwa ia harus menanggung penderitaan di ayat 31. Untuk para murid, hal itu tidak boleh terjadi pada Yesus. Mengapa? Sangat jelas, karena mereka sudah ikut Yesus, mereka mempertaruhkan hidup kepada Yesus dengan meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka tentu juga mencintai Yesus, tapi
ada lagi yang lebih dalam daripada semua kemungkinan alasan ini. Mereka punya agenda atau harapan tersembunyi. Ya, ini yang terbongkar dalam teguran Yesus yang keras kepada Petrus. Ketika Petrus menyuarakan keberatan para murid terhadap Mesias yang menderita, ialah karena mereka memiliki konsep, punya harapan tersendiri, yaitu Mesias adalah Mesias yang perkasa, bukan Mesias yang menderita. Mesias kok menderita? Nah, itu bukan konsep di hati para murid. Dan terkait dengan itu, mereka menyimpan harapan bahwa jika yang perkasa ini berhasil mempengaruhi massa, mempengaruhi orang banyak, mereka yang menjadi pengikut dekatnya nanti akan turut kebagian jatah kuasa. Mereka tidak sadar bahwa konsep dan pengharapan yang seperti ini bukan dari Allah, tetapi dari iblis. Saudara-saudara yang terkasih, lalu di ayat 34, Yesus lalu memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, memang tidaklah mudah menjadi orang Kristen. Saya dan saudara, panjenengan semua, monggo direnungkan. Kita menjadi orang Kristen, baik yang dari kecil karena orang tua kita Kristen, atau ketika menjadi Kristen adalah keputusan panjenengan ketika panjenengan sudah dewasa. Terkadang kita memiliki ide sendiri, punya konsep sendiri tentang ikut Yesus. Bahkan ada kalanya kita tidak menyukai bagian dari rencana Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Sama halnya dengan Petrus, persis dengan Petrus. Di awal mengikuti Yesus, ia punya satu ide besar dalam kepalanya. Seperti kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, Petrus berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Roma dan berkuasa sebagai raja mereka. Karena itulah ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, Petrus kesulitan menerimanya. Bukannya berusaha memahami, ia malah menegur Yesus, ditarik ke belakang. Petrus melewatkan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari. Benar, saudara-saudara, Yesus telah menyatakan sebuah mujizat besar akan terjadi. Namun Petrus lebih peduli dengan apa yang ia pikirkan sebagai manusia daripada yang Tuhan rencanakan. Dengan kata lain, lebih condong ke arah iblis daripada ke rencana Tuhan. Saudara-saudara, mari, jika jujur dalam kehidupan saya dan saudara, selama kita menjadi orang Kristen, selama kita mengikut Yesus, dalam kaitannya ketika kita sekolah, mencari pekerjaan, dalam mencari jodoh, nah, tidakkah kita juga berlaku seperti Petrus? Kita semua adalah Petrus-Petrus zaman sekarang.
Petrus-Petrus yang hidup di zaman ini. Ketika kita menjadi Petrus, ketika kita menjadi Kristen, kita berpikir hidup kita akan penuh berkat. Saya nanti kalau menjadi orang Kristen, hidupku akan enak, diberkati, tidak kekurangan, disenangi oleh semua orang. Itulah konsep kita. Saat ada permasalahan, kita inginnya Tuhan akan menolong. Masalah nanti akan dikikis, lenyap. Sekeras apapun masalah pasti akan hancur. Itu konsep kita. Kita perlu mengetahui sementara berkat dan pertolongannya adalah pasti. Tetapi cara Tuhan seringkali tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Saudara-saudara, tantangan demi tantangan dalam hidup kita akan tetap terus menghampiri kita sepanjang masa, sampai akhir hayat kita. Bisa jadi, selagi kita mentaati Tuhan, berjuang dalam pelayanan, hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang taat, bersaksi memberitakan Injil, dan berkorban segalanya bagi Tuhan, banyak orang yang mencemooh kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita merasa bahwa beban hidup kita terlampau berat, ingatlah bahwa Tuhan sudah memanggil saudara untuk memikul salib. Jangan takut. Janganlah takut. Dia tidak menutup mata terhadap segala kesulitan yang kita tanggung. Namun semua ini diperlukan untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan hati kita kepada Tuhan. Percayalah, rencana Tuhan lebih besar dari segala keinginan kita. Tuhan tidak ingin sekedar memberkati kita di bumi ini, tetapi Tuhan rindu untuk melibatkan kita dalam kemuliaannya. Sebagaimana tidak ada kemuliaan tanpa salib, maka tidak ada cara yang mudah untuk memperoleh bagian di surga. Mari saudara-saudara, kita semua diingatkan bahwa kita semua adalah menjadi dan selalu memikul salib. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Berkatilah umat Kristiani dimanapun mereka berada. Berkatilah manakala memikul salib dan mempergunakan perkataan dan lidah, sehingga menjadi berkat.
Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bagi warga jemaat yang saat ini belum vaksin dan enggan untuk vaksin, berilah kesadaran dan berilah cambuk untuk dapat segera mensukseskan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Anak-anak kami yang saat ini sekolah, kuliah dalam situasi pandemi, berkatilah agar tetap ada semangat dalam proses belajar. Kami orang tua kasepuhan yang tetap menjaga diri untuk di rumah, beri semangat, berilah ketekunan, agar tetap setia menjaga diri dan kesehatannya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dengan membaca dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 432, bait 1, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.